Untuk yang pertama, analisa untuk Senin depan tanggal 27 November ya. Kita akan bahas dulu sektor pertambangan yaitu Adaro. Adaro kemarin Jumat ditutup minus 0,39% ke level 2.540, sempat turun lumayan dalam untuk saham Adaro, sempat ke 2.510 ya untuk harga terendahnya, mendekati area support, cuman ditarik naik lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Adaro ini kemarin Jumat tanggal 24 November untuk asinya net buy 1 M-an aja, enggak terlalu banyak sih. Coba kalau kita cek dari tanggal 20 dalam 1 minggu terakhir untuk asinya net buy 19,9 M. Kalau kita cek di sini lebih detail untuk saham Adaro kemarin Jumat tanggal 24 November secara keseluruhan ada yang distribusi yaitu BB. Untuk BB yang keluar ini BB versi lokal ya. Untuk BB versi lokal 100% transaksinya selling, jadi murni distribusi. Nilai transaksinya 12,8 M dan net sell 12,8 M juga. Selain BB untuk lokalnya ada YU yang jualan 5,5 M. Untuk asingnya sendiri ZP masih masuk ya. Untuk ZP net buy 1,7 M, kemudian yang keluar YU 2,7 M. Dan kalau kita cek coba dari tanggal 20 dalam 1 minggu terakhir untuk saham Adaro ini sebenarnya sih ada yang akumulasi ya. Ini kalau kita lihat sekilas ada ZP yang net buy 44,6 M ya. Untuk ZP yang masuk ini ZP versi asing, dan untuk ZP-nya sampai hari Jumat pun masih masuk. Semoga aja untuk ZP versi asing mau jaga harga untuk saham Adaro supaya nggak jebol di bawah 2.500 ya. Secara teknikal 2.500 itu area supportnya, misal besok masih turun di awal market dan di area support ini ada yang jaga harga atau tanda-tanda mau pullback ya, disclaimer buat teman-teman yang mau entry, semoga aja nggak jebol ya. Soalnya kalau sampai jebol 2.500 itu support selanjutnya ada di 2.380-an. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Adaro. Dan resistennya untuk level harga saat ini ya di sini sih 2610, 2600-an. Oke, itu untuk saham Adaro. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bekas ya. Bekas untuk harganya masih cenderung bergerak sideways ya di harga bawah ini, konsolidasi untuk beberapa waktu terakhir, malahan dari 9 November ya. Untuk saham Bekas itu cenderung bergerak di area supportnya ini ya, di area 1140-an. Kalau secara teknikal sih trennya cenderung bearish ya, tapi dengan valuasi saat ini semoga aja untuk saham Bekas enggak turun lagi lebih dalam. Soalnya kalau buat low lagi di bawah 1100 itu secara teknikal bisa ngejar area 900-an, dan ini cukup dalam ya. Kalau sampai ke 900-an sebenarnya malah kesempatan buat entry sih, tapi kan kasihan juga yang nyangkut di atas. Oke, itu untuk saham Bekas secara teknikal ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari Jumat kemarin Bekas tanggal 24 asinya net buy 7,3 M ya, asinya masuk, semoga aja itu pertanda bagus. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Bekas kemarin Jumat tanggal 24 secara keseluruhan sebenarnya yang masuk sama yang keluar ini untuk nilainya belum beda jauh ya. Dan untuk yang masuk ini untuk transaksinya untuk asingnya mulai mendominasi ini ya. Untuk lokalnya distribusi ya, ini untuk lokalnya yang jualan IF, ZPPD, dan ya untuk asingnya yang masuk ada CC. Untuk CC, TP, ZP ini yang masuk di saham Bekas. Dan kalau kita perhatikan untuk mereka bertiga ini itu cenderung ini ya, kayaknya masuk buat invest. Semoga aja seperti itu, soalnya enggak trading sih kalau kita lihat transaksinya ini. CC nilai transaksinya 8,6 M dan net 8,3. Untuk TP nilai transaksinya 5,3 M dan juga sama net buy-nya 5,3 M. Untuk ZP juga enggak beda jauh ini. Jadi semoga aja untuk ini CC, TP, ZP versi asing mulai akumulasi ya kayaknya di saham Bekas. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau ikut-ikutan entry ya bisa dipertimbangkan sih, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, untuk saham Bekas untuk skenario-nya minggu depan kalau masih sepi ya bisa jadi masih akan cenderung bergerak konsolidasi di area sini-sini aja ya. Tapi kalau
naik, semoga aja langsung ngegas. Soalnya ini udah menjelang akhir tahun dan kita lihat nanti biasanya sih laporan kuartal 4 semoga aja bagus dan harga Pegas bisa rebound ya. Kalau secara valuasi sebenarnya menarik untuk Pegas. Di harga saat ini berarti untuk PBV-nya 0,6 tak kirain 0,5. 0,68. 0,68 dengan dividen payout rasionya 83%, cukup tinggi ya ternyata DPR-nya ya. Oke, itu untuk saham Pegas ya. Valuasinya murah sih, menarik, dan ini juga perusahaannya masih profit dengan valuasi yang murah. Ya, tunggu ada sentimen positif aja, mudah-mudahan untuk saham Pegas bisa ngegas. Oke, itu untuk saham Pegas ya. Selanjutnya kita cek saham PTBA, ini sektor batu bara lagi, kita cek untuk harganya masih melandai, ini masih kemarin ditutup naik sih 1,23% hari Jumat, cuman belum terlalu kuat ya untuk candlenya. Coba kalau kita ukur pakai Fibonacci yang ini, maka harga saat ini udah mau mendekati area resisten ya. Untuk resisten terdekatnya di sini 2490, 2480. Untuk minggu depan perhatikan saja level ini, semoga bisa breakout dan ngejar resisten selanjutnya yang di 2600-an. Kalau bisa breakout sih ya kemungkinan besarnya sih mudah-mudahan ini bisa nutup gap down yang cukup lebar ini ya. Gap down yang waktu akhir bulan Oktober. Ya, kalau kita lihat histori sih emang gapnya cukup gede nih yang belum ketutup ya. Entah mau ketutup kapan, kita tunggu aja sentimen positifnya. Tapi untuk jangka pendek, selama nggak ada sentimen positif atau nggak ada isu yang bagus buat goreng PTBA, ya kemungkinan harganya ya masih akan di bawah ya, apalagi untuk harga batu baranya juga masih di bawah juga ya. Jadi untuk saham PTBA untuk besok sih kalau mau entry sebenarnya agak nanggung sih, ini udah mendekati area resisten. Ya semoga aja bisa breakout ya, dan kalau bisa breakout di volume yang gede, maksudnya cukup rame ya, disclaimer buat teman-teman yang mau berspekulasi buy, pasang antisipasi aja kalau sampai turun lagi di bawah 2480 ya, kalau mau pasang antisipasi. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Adaro, kok Adaro PTBA ya. Untuk saham PTBA kemarin Jumat asinya masuk 1,7 M. Kalau kita cek dari tanggal 20 dalam satu minggu terakhir untuk asinya udah net buy 9,3 M. PTBA tanggal 24 hari Jumat kemarin secara keseluruhan ada yang akumulasi yaitu CP net buy 3,9 M ya. Untuk CP yang masuk itu versi lokal. Jadi lokalnya ada yang akumulasi walaupun hitungannya belum terlalu banyak. Untuk asinya juga net buy untuk kemarin Jumat. Jadi semoga aja bisa breakout ya untuk minggu depan. Untuk asinya sendiri dalam satu minggu terakhir ini yang masuk ada AKBK ya. Untuk AK-nya net buy 9,4 M. Kalau kita lihat sekilas sih ya ada AK ini yang lumayan ada sedikit akumulasi ya di saham PTBA. Semoga aja bisa breakout ya dan nutup gap, berarti target price-nya misal bisa breakout ke 2600. Mungkin seperti itu sih untuk saham PTBA. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita cek saham ITMG, ini yang harganya tidak banyak pergerakan ya untuk beberapa waktu terakhir ini. Candlenya kecil-kecil dan di area sini-sini aja, mau breakout tapi kayaknya masih agak berat ya. Kalau kita lihat secara histori singkatnya sih cenderung bearish sih. Jadi kalau misal ini naiknya mentok di 25.800-an, ya hati-hati aja kalau sampai bentuk candle bearish yang cukup gede ya, yang cukup dalam seperti 1 November itu, hati-hati, ada kemungkinan bisa langsung ke 24 ribuan. 24.100 itu area support ITMG kalau setelah Fibonacci ya, dan area harga saat ini dekat-dekat area resistennya sih. Jadi kalau mau entry, kalau nggak ada sentimen yang bagus jangan buru-buru ya.
Coba kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham ITMG ya, tadi PTBA. ITMG dalam 1 minggu terakhir aslinya masuk loh 18,9 M. Kalau kita cek kemarin Jumat juga aslinya masih masuk walaupun cuma 272 juta. Dan kalau kita perhatikan untuk saham ITMG masih sepi ya, sampai hari Jumat pun cenderung sepi, tapi aslinya udah mulai masuk ini ITMG. Dalam 1 minggu terakhir ini ada KZ yang cenderung akumulasi ini net buy 16,4 M ya. KZ yang masuk itu KZ versi asing. Untuk KZ lokalnya jualan, untuk KZ lokalnya net sell 4,9 M, tapi untuk KZ asing dalam 1 minggu terakhir 100% transaksinya buy, tidak melakukan selling sama sekali. Ini untuk KZ dalam 1 minggu terakhir di saham ITMG. Semoga aja untuk KZ bisa naikin saham ITMG ya, paling nggak dalam waktu dekat. Atau ya apa ya, ya untuk besok Senin sih mungkin kalau mau entry sebenarnya agak nanggung ya, walaupun siapa tahu bisa naik ya, namanya nunggu breakout aja ya di volume yang gede. Mungkin seperti itu sih untuk saham ITMG. Perhatikan aja level ini apakah minggu depan berhasil breakout di atas 25.700 atau enggak. 25.700 itu resisten terdekatnya ya. Bisa breakout di atas itu, maka kalau secara Fibonacci ya di sini sih target price selanjutnya 26.800. Oke, itu untuk saham ITMG. Untuk selanjutnya kita cek saham Medco. Medco masih bergerak konsolidasi ya di area sini-sini aja, di range area antara supportnya 1100 dan resistennya 1170. Kalau kita cek untuk transaksinya, Medco hari Jumat kemarin aslinya masuk 6,6 M. Kalau kita cek dari tanggal 20 dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya udah net buy 34,6 M ya, turun tapi aslinya nampung sini untuk saham Medco. Medco tanggal 24 kemarin secara keseluruhan di distribusi yang jualan ini lokal ya, PD, YB, YP, LG versi lokal, PD net 5,5 M. Untuk yang nampung asing sih, asing 100% transaksinya buy untuk kemarin Jumat ya di saham Medco, jadi tidak melakukan penjualan sama sekali. Kalau kita cek dari tanggal 20 ini untuk asingnya yang masuk ada AK, BK, CC, YU, ZB, dan yang keluar untuk asingnya EB aja. Jadi untuk saham Medco semoga aja masih ada harapan ya buat naik lagi. Kalau menurut saya sih seperti itu. Selama ini aja nggak jebol di bawah 1100, mungkin buat teman-teman yang mau entry ya bagusnya sih sebenarnya pas waktu itu ya, pas nyentuh area 1100. Tapi kembali lagi disclaimer sih, di harga saat ini mudah kayaknya untuk minggu depan ya bisa jadi ini akan konsolidasi dulu ya, atau harganya dijaga di area sini-sini aja. Nanti kalau emang udah waktunya buat digoreng, semoga aja ini bisa breakout di atas 1170 ya. 1170 itu resisten terdekatnya untuk saham Medco, bisa breakout di atas itu yang nggak menutup kemungkinan bisa ngejar ini 1240. 1240 itu harga tertingginya waktu tanggal 15 November dan harga terendahnya waktu 5 September ya. Jadi kalau bisa breakout 1170 yang ngejar 1240. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham Medco. Atau buat teman-teman yang udah ambil di area sini ya ini sih target price-nya kalau mau taking profit di area 1170 atau 1240 ya, sekiranya berat buat breakout di area situ ya nggak ada salahnya buat diamankan ya kalau tujuannya untuk trading. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Medco ya, semoga saja untuk minggu depan masih bisa naik. Untuk selanjutnya kita cek saham Bumi. Udah cukup lama nggak kita bahas untuk saham Bumi dan harganya cenderung bergerak turun ya. Untuk kemarin Jumat minus 1,83% ke level 107. Kalau kita lihat secara histori, 2 kali mantul di area 105 ya. Untuk harga low-nya kemarin Jumat juga di 105. Jadi buat patokan support tertekannya 105.
Kalau buat lo lagi di bawah 105 ya mending wait and see aja dulu ya, jangan buru-buru entry apalagi average down. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Bumi dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya keluar 32,9 M, dan untuk Jumat aja, hari Jumat tanggal 24 itu untuk aslinya masih net sell. Ini hitungannya lumayan gede sih kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya ya, cuma 39 M dan net sell 12,4 M untuk aslinya di saham Bumi. Jadi didistribusi oleh asing. Untuk saham Bumi kemarin Jumat tanggal 24 secara keseluruhan ya ini sih belum ada tanda-tanda ya. Kalau kita cek di tanggal 20 untuk saham Bumi ini cenderung didistribusi oleh asing sih. Ini didistribusi AKREKZ dalam 1 minggu terakhir ini cenderung keluar ya. Jadi kayaknya harganya kalau masih dibuka merah jangan buru-buru entry, mungkin seperti itu ya. Takutnya kalau jebol 105 itu bisa ke 90. Itu support selanjutnya untuk saham Bumi misal jebol 105 ya, tapi semoga aja nggak jebol sih. Kita lihat aja untuk minggu depan gimana. Kalau lihat transaksi minggu ini sih di awal market mungkin jangan buru-buru entry ya. Kalau kita coba cek untuk pendapatan Bumi di kuartal 3-nya belum keluar sih. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bumi. Untuk selanjutnya kita cek saham Antam. Ini udah cukup lama nggak kita bahas ya untuk saham Antam ini. Harganya masih di bawah ini, cenderung bearish sih. Bearish ya untuk saham Antam ini udah mulai bergerak turun, dan support kuatnya kalau secara Fibonacci dan historinya di area 1530, mungkin dekat-dekat area situ ya. Kalau ada tanda-tanda mau pullback atau mau naik ya bisa dipertimbangkan kalau mau entry ya. Tapi kembali lagi disclaimer, kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Antam Jumat kemarin untuk aslinya net sell 1,8 M. Kalau kita cek dari tanggal 20 dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya net sell 13,6 M. Jadi untuk aslinya cenderung keluar sih. Antam kemarin Jumat tanggal 24 November ada kakak yang masuk, dan kakak yang masuk itu versi lokal. Ya, untuk KK versi lokal net P3M, jadi ada sedikit yang akumulasi sih. Kalau kita cek dari tanggal 20 untuk saham Antam ini ya masih didistribusi. Belum ada tanda-tanda sih untuk saham Antam. Kalau kita cek untuk laporan kuartal 3-nya Antam di sini turun ya, secara tahunan turun, tapi hitungannya sih masih normal lah ya. Kalau menurut saya masih aman ini. Mudah-mudahan kuartal 4 aja bagus dan ini bisa rebound lagi ya. Di harga saat ini valuasinya 1,5, di PR-nya 50% ya, ideal nih. Untuk liquidity ratio-nya masih aman kalau menurut saya ya untuk saham Antam ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau entry di harga saat ini sih, kalau tujuannya untuk nyicil invest ya bisa dipertimbangkan ya. Tapi kembali lagi disclaimer, bagusnya misal turun lagi ke area supportnya ini dekat-dekat 1500-an atau di bawah 1550 lah kalau mau mulai entry dengan jumlah yang lumayan, itu bisa dipertimbangkan ya. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Antam. Untuk resisten terdekatnya di 1700 dan supportnya di 1530. Untuk selanjutnya kita cek saham MDKA. Untuk saham MDKA kemarin nggak banyak pergerakan sih, setelah hari Kamisnya itu ngegas, hari Jumatnya naik dikit 0,89%. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham MDKA aslinya masuk 27,5 M dalam 1 minggu terakhir, dan kemarin Jumat masih masuk ya. Jadi Kamis Jumat itu untuk aslinya masuk lumayan sih di saham MDKA.
Untuk MTKA dalam 1 minggu terakhir yang jualan paling banyak ini ya, RX dan tanggal 24 kemarin AKBK masuk hari Kamis itu yang masuk paling banyak siapa sih? Kamis AKBK ya, dan untuk AKBK sampai hari Jumat pun masih masuk di saham MTKA yang jualan. Terus untuk RX-nya juga Jumat kemarin udah nggak distribusi sih, jadi semoga aja bisa nguji ini 2370 untuk MTKA minggu depan ya. Untuk resistennya kalau setelah Fibonacci di sini sih, tapi kalau tetap masih mau hold, semoga aja untuk saham MTKA bisa naik lagi lebih tinggi ya, ke 2900-an sih, kalau ini bisa apa ya, bisa bentuk candle yang cukup bagus ya, bullish Marubozu ya, mudah-mudahan target price-nya bisa ke 2900. Kalau mau entry di harga saat ini, kalau untuk swing sebenarnya bisa dipertimbangkan ya kalau menurut saya, tapi kembali lagi disclaimer sih. Untuk saham MTKA semoga aja kuartal 4-nya bagus untuk laporannya. Untuk kuartal 3 sih positif ya sih untuk EPS-nya ya. Ya positif ini 15, walaupun setelah tahunan masih rugi untuk saham MTKA. Oke, itu untuk saham MTKA. Ya, udah mulai ada tanda-tanda sih, semoga aja uh, sesuai prediksi ya, bisa naik lebih tinggi. Oke, itu untuk saham MTKA. Selanjutnya kita cek saham AMMN ini yang harganya masih konsisten di atas ya. Untuk kemarin Jumat juga naik 3,62% ke level 7.150. Kita hapus aja, dan untuk trennya bullish ya, dan ini cukup bagus sih, nggak ninggalin gap ya naiknya. Kalau kita ukur pakai rectangle yang ini, maka coba kita cek aja untuk transaksinya apakah masih ada yang akumulasi untuk saham AMMN di harga atas. Kemarin Jumat untuk ASINya net buy 99,8 M ya, ASINya masih masuk. Kalau kita cek dari tanggal 20, sebagian keluar sih. AMMN kemarin Jumat tanggal 24 ada AK yang menampung lagi. Untuk BK-nya masih taking profit, ini cuman kemarin Jumat cenderung trading ya, karena nilai transaksinya itu 168 M untuk BK di saham AMMN, tapi cuma net sell 32,6 M aja. Ya ini sih kabar bagusnya, untuk AK-nya masih terus masuk. Ini kalau kita cek dari tanggal 20 untuk AK-nya masih net buy 566 M, dan untuk BK-nya udah taking profit 513 M ya, tapi AK masih jaga harga untuk saham AMMN. Kemungkinan sih kalau AK-nya masih jaga harga atau BK-nya apalagi masuk lagi ya, mudah-mudahan untuk saham AMMN masih bullish. Kalau kita cek di harga saat ini, valuasinya apakah masih cukup aman untuk saham AMMN. Laporan kuartal 3-nya minus ya, jadi rugi. Sebenarnya sentimennya kurang bagus ya. EPS-nya rugi di kuartal 3 itu, rugi untuk saham AMMN. Di harga saat ini PBB-nya 7 kali, hitungannya sih mahal ya. Kalau lihat ROE-nya cuma 1,9%, kemudian net profit marginnya cuma 5%, dengan PBV 7,7 itu mahal. Ya yang bagusnya sih untuk saham AMMN ya, ini liquidity ratio-nya cukup bagus kalau menurut saya ya. Jadi kalau untuk invest sebenarnya kurang bagus sih untuk saat ini ya. Harganya udah naik tinggi dan ada sentimen yang kurang bagus. Ini laporan kuartal 3-nya kurang memuaskan, rugi soalnya. Jadi untuk saham AMMN kalau mau cari aman buat scalping aja selama masih liquid, buat teman-teman yang minat entry, atau kalau enggak ya bisa pantau aja ya. Buat patokan mungkin di level harga saat ini, support terdekatnya di 6.830 dan resisten terdekannya di 7.380. Mungkin seperti itu. 7.375 ya, bukan 80, soalnya ya per 7375 itu resistennya, dan supportnya di
68 6.800. Oke, itu untuk saham AMMN ya. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap sekian, terima kasih.